PT PLN menghadirkan program diskon tambah daya listrik sebesar 50%, bertajuk Power April, Listrik Aman Kerja Lancar. Program ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang menjalankan kebijakan work from home atau WFH. Promo berlaku mulai 15 hingga 28 April 2026. Khusus bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menyatakan, peningkatan aktivitas di rumah membuat kebutuhan listrik ikut meningkat. Melalui program ini, PLN berharap masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman dan produktif selama bekerja dari rumah. Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya 1.300 VA yang ingin naik ke 7.700 VA cukup membayar sekitar 3,1 juta rupiah atau setengah dari biaya normal. Proses pengajuan dilakukan sepenuhnya melalui aplikasi PLN Mobile, baik untuk pelanggan prabayar maupun pasca bayar. Promo ini berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 April 2026 dan melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain. PLN memastikan prosesnya mudah dan cepat, serta mengajak masyarakat memanfaatkan promo ini untuk mendukung aktivitas work from home. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyampaikan bahwa arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat respon positif dari lembaga internasional dan investor global seperti International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia. Penilaian tersebut disampaikan usai pertemuan dengan International Monetary Fund, World Bank, lembaga pemeringkat internasional, serta 18 lembaga investasi global di Washington DC, Amerika Serikat. Pasca pertemuan tersebut, Purbaya optimistis arus modal asing Indonesia akan meningkat baik pada instrumen pendapatan tetap maupun pasar ekuitas. Ia mengungkapkan pada awalnya sejumlah investor global termasuk Goldman Sachs dan Fidelity Investments mempertanyakan komitmen Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun setelah pemerintah menjelaskan arah kebijakan ekonomi secara detail dan komprehensif, para investor memberikan respons positif. Purbaya menegaskan, pemerintah berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Industri tekstil dan produk tekstil atau TPT masih menunjukkan kinerja positif di tengah tekanan global. Sepanjang tahun 2025, sektor ini tumbuh 3,55% secara tahunan. Nilai ekspor TPT mencapai 12,08 miliar dolar Amerika Serikat dengan surplus sebesar 3,45 miliar dolar AS. Kontribusi terbesar datang dari ekspor pakaian jadi. Dari sisi investasi, industri TPT berhasil menarik dana hingga 20,23 triliun rupiah. Sektor ini juga menyerap 3,96 juta tenaga kerja atau hampir 20% dari total tenaga kerja industri pengolahan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, capaian ini mencerminkan masih terjaganya kepercayaan investor di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Meski demikian, industri TPT masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari kenaikan harga bahan baku global, disrupsi rantai pasok, hingga dinamika permintaan pasar internasional. Untuk itu diperlukan sinergi kuat antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha agar langkah antisipatif yang diambil tepat dan terukur. Pemerintah pun terus mencermati perkembangan global termasuk dinamika perdagangan internasional dan perubahan struktur rantai pasok dunia. Pemerintah bersama DPR RI menyepakati langkah penting untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, khususnya peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN yang sempat dinonaktifkan. Kebijakan ini diambil di tengah proses pemutakhiran data dan verifikasi lapangan yang masih berlangsung. Pemerintah akan mengaktifkan kembali status peserta melalui surat penetapan dari Menteri Sosial yang diperkuat dengan surat keputusan bersama antara Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Direktur BPJS Kesehatan.
Kesepakatan ini merupakan hasil rapat kerja Komisi 9 DPR RI bersama sejumlah lembaga terkait di Gedung DPR Jakarta. Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan masyarakat miskin yang belum memiliki nomor induk kependudukan atau NIK tetap dapat mengakses layanan kesehatan melalui mekanisme alternatif yang telah disiapkan. Sementara itu, proses reaktivasi peserta PBI nonaktif akan dipercepat melalui penyederhanaan prosedur, penetapan SOP nasional, serta penguatan pengawasan di lapangan. Langkah ini diharapkan mampu memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kedepan, pemerintah juga akan menata ulang skema dan kuota PBI JKN agar lebih adaptif terhadap dinamika kemiskinan, termasuk mempertimbangkan penambahan kuota dan cadangan anggaran. Kepala Ekonom World Bank, Indermit Gill, memperingatkan potensi krisis global baru yang dapat memicu lonjakan kelaparan di berbagai belahan dunia. Dalam wawancara di sela pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia di Washington, Gill menyebut saat ini sekitar 300 juta orang telah mengalami kerawanan pangan akut. Angka tersebut berpotensi meningkat hingga 20% dalam waktu singkat akibat dampak domino dari konflik di Timur Tengah. Gangguan di Selat Hormuz disebut telah mendorong kenaikan harga energi yang berimbas langsung pada lonjakan harga pupuk berbasis minyak. Kenaikan harga pupuk ini berisiko menekan produksi pertanian global dan memicu negara-negara produsen pangan menahan ekspor demi menjaga stok domestik. Kondisi tersebut dinilai akan semakin mendorong kenaikan harga pangan dunia dengan dampak terparah dirasakan negara-negara rentan dan berkonflik. Gill juga mengatakan jika situasi berlarut, risiko kelaparan massal tidak bisa dihindari. Namun dalam skenario krisis berkepanjangan, dampaknya akan cepat menyebar ke Afrika. Dari sisi makroekonomi, dunia juga diharapkan pada potensi pukulan ganda, yaitu perlambatan pertumbuhan dan lonjakan inflasi global. Dalam skenario terburuk, inflasi global diperkirakan naik dari 3% menjadi 4,7%, sementara pertumbuhan ekonomi global berpotensi terpangkas tajam.